Bayangkari Polda Bali memberikan bantuan kepada korban tanah longsor di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. Bantuan pertama diberikan kepada keluarga korban yang rumahnya tertimpa material longsor. Bantuan berupa paket sembako dan diserahkan langsung oleh Ketua Bayangkari Polda Bali. Pemerintah Provinsi Bali rencananya juga akan memberikan bantuan serupa kepada para korban tanah longsor. Bencana ini terjadi pasca gempa bumi yang melanda Karangasem. 6 korban selamat dari tanah longsor sempat dirawat di rumah sakit. Dari jumlah itu, 3 orang sudah diperbolehkan pulang. Ini yang satu lagi Ibu izin. Mana rumahnya Pak? Dan untuk melihat langsung pendistribusian bantuan untuk korban tanah longsor di Bangli, Bali, langsung saja kita bergabung bersama kontributor Mansi Singko. Mansi, bagaimana pendistribusian bantuan kepada masyarakat di sana yang terdampak tentunya? Apakah masih ada hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan? Ya, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di pintu masuk kedatangan warga desa, di pintu masuk Desa Trunyan yang berada di Desa Trunyan seperti itu. Di mana pagi tadi Ibu Bayangkara dari Polda Bali mewakili Ibu Bayangkara Nasional memberikan bantuan sekitar 100 paket sembako seperti itu untuk memberikan bantuan langsung kepada warga Desa Trunyan di Kabupaten Bangli sendiri. Pemberian bantuan tersebut diangkut menggunakan kapal laut milik anggota polisi dan langsung diserahkan di desa setempat seperti itu. Demikian. Mansi, untuk akses ke lokasi apakah sudah bisa diakses seluruhnya atau masih ada beberapa titik-titik yang masih belum bisa diakses? Ya, di tempat saya laporkan saat ini merupakan akses satu-satunya jalan menuju Desa Trunyan, di mana pada mulai pagi tadi warga Desa Trunyan, pihak kepolisian Polda Bali, anggota BPBD dan TNI masih melakukan pembersihan di titik longsor pertama yang ada di terminal Kedisan seperti itu. Namun hingga saat ini untuk proses pembersihan di titik-titik selanjutnya masih belum bisa dilakukan karena mereka masih melakukan proses pembersihan di material longsor yang ada di titik longsor pertama. Mereka hingga proses evakuasi masih tetap dilakukan, namun yang menjadi kendala saat ini adalah material longsor yang dengan bebatuan yang cukup besar seperti itu, sehingga untuk proses evakuasinya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak seperti itu. Namun para korban longsor yang ada di Desa Trunyan sendiri berharap bahwa material longsor yang rumahnya tertimbun seperti itu bisa secara dilakukan pembersihan seperti itu, karena masih banyak lagi bahan-bahan alat perabot rumah tangga, kendaraan bermotor yang masih tertimbun. Mereka berharap agar secepatnya untuk proses pembersihan material longsor di Desa Trunyan sendiri bisa dilaksanakan. Hingga saat ini, hingga pada titik tepat di belakang saya laporkan saat ini merupakan titik longsor ke-6, di mana di titik longsor ke-6 tersebut merupakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia seperti itu, di mana anggota keluarga yang terdiri dari 8 orang tersebut sempat tertimbun tanah longsor dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Namun hingga saat ini rumah yang tidak jauh dari tempat saya laporkan saat ini belum bisa dibersihkan karena pihak BPBD, TNI dan Polri masih memperlakukan pembersihan di titik longsor yang pertama seperti itu. Yang menjadi waspada saat ini adalah musim hujan, di mana akan berpotensi akan mengakibatkan longsoran susulan seperti itu, karena di tempat lokasi longsor tanahnya masih labil seperti itu. Demikian, Tika. Oke, Mansi, artinya masih dalam tahap pembersihan dan upaya-upaya pencarian warga apakah masih dilakukan? Dikhawatirkan masih ada yang tertimbun begitu, Mansi. Lalu bagaimana dengan 6 orang dikabarkan dirawat? Ini Anda sudah mendapatkan informasi terbarunya, bagaimana kondisinya, Mansi?
untuk pencarian korban dapat dipastikan bahwa memang tidak ada lagi korban yang tertimbun atau atau keluarga yang melaporkan bahwa keluarganya dinyatakan hilang seperti itu memang sudah tidak ada. Hingga saat ini pihak kepolisian, TNI dan Polri sendiri masih dan BPBD sendiri masih melakukan upaya pembersihan material di jalan untuk mengakses satu-satunya jalan di Desa Trunyan seperti ini. Namun untuk pasien yang ada di rumah sakit hingga saat ini kemarin sempat dirawat 6 orang pasien yang ada di akibat tertimbun longsor seperti itu. Namun hingga saat ini 3 orang sudah dinyatakan diperbolehkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dan 3 orang lain masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk warga di Desa Trunyan sendiri hingga saat ini warga yang terdampak korban gempa korban longsor sendiri itu untuk sementara melakukan evakuasi secara mandiri. Mereka akan berpindah rumah mereka ke rumah tetangga atau rumah sanak keluarga mereka yang berada di luar Desa Trunyan sendiri. Demikian juga. Terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bantuan-bantuan yang masih kurang untuk warga di sana segera datang dan selamat bertugas kembali untuk Anda dan tetap utamakan kesehatan dan juga keselamatan Mansi. Pemirsa, demikian laporan kontributor Mansi Singko melaporkan dari Bangli.